Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahman. Allamal Qur'an, khalaqal insan, allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi alladhi qala khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim ar-rasulil amin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Dewan Hakim, Dewan Komentator yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja berikut puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena berkat rahmat Allah yang maha baik, Allah menghadirkan nikmat hidup, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, kata Allah dalam Al-Quranul Karim, la in syakartum, kalau kamu syukuri nikmat itu, la azidannakum, pasti akan aku tambah. Wala in kafartum, tapi ingat, kalau kamu kufur, kamu tak pandai berterima kasih, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Maka dengan nikmat itu kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kedua kalinya salawat beriring salam, mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan kepada orang yang paling baik, orang yang paling dicintai oleh Allah, surganya Firdaus, paling dekat dengan Allah, paling banyak ibadahnya, paling khusyuk ibadahnya, paling banyak istighfarnya, paling banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat perjuangan beliau yang telah mengobrak-abrik pintu kebatilan, menyingkap tabir-tabir kepalsuan, membawa umat manusia dari jurang kegelapan menuju dataran yang terang benderang, yakni Islam wal iman. Dewan Hakim, Dewan Komentator yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran salah satu fungsinya adalah menjadi pedoman dan tuntunan bagi umat manusia, termasuk generasi muda. Lalu, dalam siklus kehidupan manusia, usia muda adalah usia produktif dan energik. Ada banyak harapan dan ungkapan yang diberikan oleh para tokoh kepada generasi muda. Para pujangga bilang, wahai pemuda, jadilah seperti bunga di pinggir jurang, indah dipandang mata, susah dipetik orang. Bung Karno bilang, berikan kepadaku 10 pemuda, akan aku goncang dunia. Kemudian harapan itu juga tertuju kepada generasi muda dalam konteks persoalan meneruskan dakwah, meneruskan agama dan syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma yang jadi masalah sekarang, fenomenanya adalah anak muda kita banyak yang terlena dengan aktivitas dunia fata morgana. Agama dipinggirkan,
Al-Quran ditinggalkan. Sehingga kita pantas khawatir melihat generasi muda kita sekarang ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Kata Allah, orang yang beriman itu pantas khawatir meninggalkan keturunan yang lemah di belakang hari. Lemah ekonomi, lemah fisik, lemah agama, lemah ilmu, lemah akhlak, dan juga lemah moral. Maka berdasarkan ayat di atas, Profesor Dr. Hamka dalam tafsir Al-Azharnya mengungkapkan ada 3 ciri dan karakter generasi yang Qur'ani. Yang pertama, generasi muda harus mampu membaca Al-Quran. Jangan pas baca Al-Quran, ayatnya ya Bani Israel, dibaca tuh ayat ya Bani Israel. Na'udzubillah. Ada satu pantun yang mantap. Paling enak minum es kelapa muda, apalagi hari panas-panasan. Paling mantap kalau anak muda kalau bisa baca Al-Quran. Dewan Hakim, Dewan Komentator yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ciri-ciri dan karakter generasi Qur'ani itu adalah akidahnya berpedoman kepada Al-Quran. Ke barat kata Al-Quran, ke barat dia melangkah. Ke timur kata Al-Quran, ke timur dia melangkah. Haram kata Al-Quran, tidak ada lagi keraguan dalam hati untuk segera meninggalkannya. Generasi muda yang mampu dekat dengan Al-Quran, hatinya akan mantap, akidahnya akan kokoh dan istiqomah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Imam Malik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata nabiyhi. Yang artinya, aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara yang kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitabullah dan sunnah nabinya. Berbeda dengan anak muda zaman sekarang. Kadang-kadang sikapnya suka cengengesan. Putus cinta, sedikit-sedikit sudah tidak lagi ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kadang-kadang sering jumpa dukun sehingga akidahnya pun rusak. Betul? Intinya cuma satu. Zaman boleh bertukar, akidah tak boleh tertukar. Waktu boleh terganti, tapi iman tak boleh terganti. Dewan Hakim yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ciri-ciri dan karakter generasi Qur'ani itu
Setiap anak muda akhlaknya harus berpedoman kepada Al-Quran. Generasi muda yang mampu akhlaknya berpedoman kepada Al-Quran, maka kondisi keadaan satu bangsa dan negara akan maju dan baik. Sebaliknya, jika generasi muda akhlaknya jauh daripada apa yang diajarkan oleh Al-Quran, maka kondisi keadaan satu bangsa akan hancur binasa. Oleh karena itu, ingatlah wahai saudaraku, inna fi yadis subani amral ummah. Sesungguhnya di tangan pemudalah nasib satu bangsa. Wa fi aqdamihim hayataha, dan terletak pada telapak kaki merekalah hidupnya satu bangsa. Hal ini mengandung pengertian bahwa jika pemuda-pemudinya sehat, negara akan kuat. Jika pemuda-pemudinya berilmu, negara akan maju. Jika pemuda-pemudinya beriman, negara akan aman. Jika pemuda-pemudinya berakhlak, negara akan jaya. Dan jika pemuda-pemudinya takut kepada Allah, dekat dengan Al-Quran, maka negara ini akan menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Maka kita selaku orang tua harus ikut andil membina anak-anak kita supaya cinta dengan Al-Quran. Maka negara yang kita cintai ini akan menjadi negara yang jaya, aman, jauh daripada musibah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Yang benar datang dari Allah, yang kurang datang dari diri saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.